kita akan membahas terkait fixed effect model, tetapi kita juga akan bandingkan dengan random effect. Jadi lawan katanya fixed effect itu sebenarnya random effect, cuma kalau di judulnya cuma random, cuma fixed effect aja ya nggak masalah, nggak apa. Jadi kita akan agak mantul ya saranku. Ya nggak apa. Jadi yang pertama kita akan review dulu data-data yang akan kita manfaatkan pada hari ini, yaitu ada data procession dan data full procession, kemudian ada data panel, kemudian kita review sedikit asumsi yang kemarin kita bahas di pertama-pertama, kemudian kita akan bahas fixed effect, kemudian kita pakai fixed effect, kemudian terakhir kita pakai random effect. Oh iya, ini teman-teman aku mau tanya, di sini ada yang dari S1 atau S2, S1 dulu, semester berapa ya kira-kira? Semester 4, ada yang semester 2, nggak ada ya? Ya udah nggak apa. Kemudian ada yang dari master, ada juga. Oke. Jadi teman-teman ini udah ada basic ekonometrika semua ya harapannya. Jadi di sini kita akan lebih banyak bahas teknikalnya soalnya. Kita juga bahas tatanya sih, mas tatanya nggak akan terlalu sebanyak teknikalnya. Oke, pertama kita lihat di sini ada yang namanya data procession. Nah, data procession itu ini kita kasih contoh aja ya. Kalau kita mau membangun model dengan data procession, ini kita selalu mau memperhatikan ininya, subscript-nya. Nah, kita mau selalu melihat subscript-nya. Di sini subscript-nya I, dan standar error-nya pun juga ada subscript I-nya. Di sini artinya adalah bahwa procession itu adalah data pada satu waktu titik tertentu. Jadi waktunya itu cuma satu, tetapi sampel atau individunya itu ada banyak. Individu dalam hal ini bukan hanya orang ya, kan bisa saja berupa perusahaan, negara dan seterusnya. Yang jelas di sini cuma satu waktu aja, sehingga subscriptnya kita pakai I. Contohnya itu ada data harga rumah, kemudian EIKS dalam satu gelombang. Nah, itu contohnya adalah data procession. Diingat berarti subscriptnya ada I. Nah, sekarang kita akan pindah ke full procession. Full procession ini adalah gabungan dari beberapa procession. Artinya adalah dia punya banyak waktu dan dia juga punya banyak sampel. Individu per sampelnya itu ada banyak. Nah, maka dari itu kita subscriptnya ada IT. I-nya ini mewakili individu atau entitasnya, T-nya itu mewakili waktu. Nah, full procession ini uniknya adalah dia di setiap T-nya, I-nya itu akan selalu random. Jadi misal T-nya itu 2007, yang dimasukkan ke dalam data itu orang 1, 2, 3 misalnya. Jadi tahun 2007 ada orang 1, 2, 3. Tetapi tahun 2008 bisa saja orangnya itu 3, 4, 5. Screen-nya sih ya. Oke. Balik lagi, sekarang kita ngebahas bahwa subscriptnya di sini ada IT, artinya dia ada dimensi waktu ditunjukkan oleh T dan dimensi individu atau entitas yang ditunjukkan oleh I. Nah, standar errornya pun juga ngikutin loh ini. Standar errornya ada TE, ada I, dan ada IT. Ini ada maknanya. Artinya kalau T di sini ini standar error yang variasi antar waktu. Jadi standar errornya ini saat 2000, karena ini 2007 dan 2014 gitu, kayak IFRS. Nah, di tahun 2007 ini standar errornya beda, di tahun 2014 itu standar errornya beda. Kalau kita pakai rumus ini, mungkin VT ini adalah kira-kira sesuatu yang nggak kita kontrol dalam model, tetapi mempengaruhi perbedaan di tiap tahun. Contoh, misal kita punya data kriminalitas di setiap kecamatan kelurahan di Indonesia,
maka kemungkinan VT-nya ini adalah inflasi di tingkat nasional. Inflasi di tingkat nasional kan mempengaruhi semua entitas di Indonesia ya, kecamatan kelurahan, tetapi dia berbeda tiap waktunya. Nah, maka dari itu VT itu inflasi di level negara itu masuk di sini. Misal ini spesifik untuk kasus ini ya, karena kasus lain bisa jadi beda. Kalau alfa ini dia artinya adalah bervariasi antar entitas, tetapi tidak bervariasi antar waktu. Jadi ini bervariasi antar waktu, ini bervariasi antar entitas. Jadi satu katakanlah tadi kecamatan ya, satu kecamatan dengan kecamatan lainnya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya adalah perda itu levelnya kota ya. Perda kecamatan ya, mungkin ya. Ya, anggap aja perdanya di level kecamatan. Nah ini perda di setiap kecamatan kan beda-beda. Jadi kita masukkan perda-perda itu dalam standar error ini. Ya, anggap aja perda level kecamatan ya. Ini soalnya agak rumit juga kalau kita lihat hari ini. Nah, kemudian UIT ini adalah standar error yang bervariasi antar waktu dan antar entitas. Nah, ini nanti dalam case ini teman-teman bisa cari sendiri kayak gimana. Itu untuk standar error. Kenapa kita penting membahas standar error satu-satu? Karena pada dasarnya standar error ini yang bisa menyebabkan bias. Kalau misal dia mempengaruhi ini, atau dia yang mempengaruhi ini, atau dia yang mempengaruhi ini, maka at the end of the day bakal bias saja parameternya. Nah, itu yang akan kita bicarakan. Kemudian untuk data panel itu mirip sama full procession, waktunya banyak, entitasnya banyak, tetapi perbedaannya adalah sampelnya itu tuh sama. Jadi sampel di tahun T1, misal individu 1, 2, 3, di tahun T2, maka individunya sudah tetap 1, 2, 3. Perbedaannya itu dengan full procession. Nah, ini nanti yang akan kita cermati buat melihat bias dan fixed effect-nya. Tadi sudah saya jelaskan kalau PT itu yang bervariasi antar waktu, kalau alpha I itu yang bervariasi antar atau antar entitas, kemudian kalau PT itu error dan bervariasi antar waktu antar sampel. Nah, kita coba dulu buka stata kita. Nah, kita buka stata kita, kemudian kita buka tulisannya dulu, ya udah. Oke, nah jadi di sini kita mau ngerun ini yang aku highlight. Kenapa? Nah, coba aku. Nah, kita ngerun yang kita aku mau kita ngerun yang kita highlight di sini. Kenapa kita butuh ini? Karena kumpulan-kumpulan data yang kita, jadi latihannya ini sebenarnya kalau teman-teman familiar itu sumbernya itu ada di bukunya Woodbridge. Aku lupa ya namanya. Nah, bukunya Woodbridge yang ini. Nah, bukunya Woodbridge ini isinya ada kayak latihan-latihan olah data di Stata, yang kemudian datanya itu bisa kita akses jika kita menginstal BCUS ini. Jadi teman-teman install dulu, nanti kita install sama-sama. Kalau di laptop saya sudah saya install, jadi kayak tinggal nge-install aja. Nah, kalau udah, kita akan panggil yang namanya crime 4 dengan cara BC use crime 4 clear. Ini clear di sini. Misalnya kalau teman-teman tadi udah ngotak-ngatik statanya, kalau statanya udah diotak-atik kan pasti teman-teman punya variabel ya. Nah, clear ini tugasnya untuk membersihkan variabel yang malas.
Oke, semuanya udah bisa ya, udah keluar kayak gini ya. Keterangannya, kemudian keluar variabelnya juga di sini. Nah, kalau udah teman-teman pernah ngeran apa namanya eh, komen baris 9. Jadi di sini kenapa kok kita pakai explicit? Di sini fungsinya adalah supaya teman-teman mendeklarasikan ke Stata bahwa variabel yang kita punya itu adalah variabel data panen. Tolong itu diingat. Jadi explicit di sini county ini adalah apanya? County ini adalah entitasnya, year ini adalah waktunya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data panel, explicit, teman-teman bilang explicit, kemudian awalnya itu adalah entitasnya, kedua itu adalah waktunya. Kemudian yearly nunjukin unit waktunya, bisa saja monthly, bisa saja macam-macam. Tapi ini dalam kasus ini yearly. Nah, nanti teman-teman akan dapat komentar seperti ini. Artinya adalah panel variabel itu artinya apa? Panel variabel itu artinya entitas yang menunjukkan identitas dari masing-masing sampel. Itu adalah county dalam hal ini, strongly balanced artinya di setiap tahun itu ada, dan variabel itu yang tahunnya. Kita coba browse penampakannya kemudian kayak gimana. County the income. Oh, bisa kusum. Nah, teman-teman fokus ke yang aku highlight, itu artinya bahwa di sini ada yang namanya county dengan kode 1 dari tahun 81 sampai 87. Kemudian ada county dengan nomor kode 3 dari tahun 81 sampai 87. Begitu terus untuk setiap county ya. Jadi county ini 1 sampai maksimal berapa ya? Lupa. 100 sekian, 197. Nah, penampakan data panel itu akan seperti ini. Nah, misal, oh ya sebelumnya aku review dulu. Kalau teman-teman lupa, jadi pertama itu supaya parameter kita blue, kita harus linearin parameter, random sampling, perfect multicollinearity, exogeneity, homoscedasticity, sama terakhir untuk data panel dan composition yang namanya no-serial correlation. Nah, di sini kita akan sering membahas nomor 4 ini. Nomor 4, terus kali-kali kita bahas 5 dan ke-6 ini. Nah, kenapa kita bahas nomor 4? Kalau teman-teman ingat, zero conditional mean itu adalah saat kondisi di mana katakanlah kita punya Y yang kita masukkan ke dalam model ekonometrik kayak gini, plus katakanlah ini data panel ya, data panel aku nulisnya yang apa saja. Nah, kalau misal ini sebenarnya ada VT-nya juga ya, cuma nggak aku tulis karena sempit nanti tempatnya. Kita lihat di sini, kalau misal ini mempengaruhi X1, maka zero conditional mean itu nggak akan penuhi. Padahal alpha 1 alpha E ini itu adalah hal-hal yang justru sering nggak bisa kita kontrol dalam model. Jadi kita akan sering 4 pertemuan ke depan, 3 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang nomor 4 itu. Dan sekali nomor 5 atau nomor 6. Kita fokusnya ke nomor 4 saja. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, fixed effect. Sebenarnya fixed effect itu apa sih?
Sebenarnya fix effect kan sesuai namanya ya, efek yang fix. Kan bahasa Indonesianya gitu ya, dampak yang fix itu bahasa Indonesianya tetap, dampak yang tetap gitu. Misal kita mau mempelajari dampak pajak kendaraan bermotor terhadap penggunaan mobil, kemudian kita regresi eh, pajaknya sebagai X, kemudian penggunaan mobilnya itu sebagai Y. Nah, tetapi ternyata ada apa namanya, ada standar error, ada variabel yang masuk ke error, yaitu perbedaan preferensi penggunaan bagi pengguna di daerah urban versus rural. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau orang-orang yang di rural itu pasti urban deh, orang-orang yang di urban itu pasti lebih sering memakai kendaraan motor dibanding orang yang di rural. Nah, itulah yang namanya fixed effect. Artinya adalah dampak yang membedakan antara orang urban dan orang rural. Nah, kemudian katakanlah kita mau mempelajari yang kedua, kita ingin mempelajari dampak cukai rokok terhadap konsumsi rokok masyarakat. Nah, tetapi ternyata nggak segampang itu, karena kita melihat ada perbedaan preferensi konsumsi rokok berat versus rokok ringan versus non perokok. Jadi jangan-jangan cukai rokok itu cuma mempengaruhi rokok ringan, tapi nggak mempengaruhi rokok berat. Dan non perokok juga nggak terpengaruh karena dia juga nggak ngapa-ngapain gitu, dan seterusnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai fixed effect, yang mana dalam hal ini dampak cukai itu fix untuk orang-orang perokok berat, berbeda dampaknya dengan orang-orang perokok ringan, dan berbeda juga dampaknya dengan non perokok. Jadi harus kita kontrol di dalamnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fixed effect. Nah, fixed effect itu umumnya nggak bisa kita kontrol atau tidak dapat tertangkap oleh model. Maka dari itu aplikasinya biasanya kita nyebut apa ini, alpha I itu sebagai fixed effect. Nah, fixed effect model itu adalah model yang menangani adanya korelasi antara fixed effect dengan variable of interest kita. Nah, ini agak backgroundnya agak matematis, gimana caranya kita melakukan fixed effect. Jadi ini aku kasih, gimana ya, ini bisa banget. Jadi sebenarnya konsep dari fixed effect model itu kayak gimana ini, karena saya percaya nggak kelihatan ya kecil banget sih, nggak apa. Ini saya tuh percayanya tuh kalau misal orang-orang apa namanya memahami model itu harus ditulis tangan biasanya. Makanya saya selalu apa namanya waktu online itu saya maksain supaya saya bisa nulis di layar kayak gini. Jadi hasil layarnya itu saya masukin ke PPT. But anyway, kita tulis ulang aja nggak apa. Jadi katakanlah kita punya harga rumah, ini house price ya. Nah, subscribe-nya, kemudian kita, aku nggak usah nulis itunya ya, aku nggak usah nulis apa namanya, konstanta awalnya, langsung aja D1 kali D1, jadi klien bisa masuk. Kembali, kemudian tambah PT plus Optimu plus UIT. Nah, transformasi fixed effect model itu dia mengurangi semua variabel ini dengan bentuk dimensinya. Dimen itu adalah bentuk setelah dia dikurangi rata-ratanya. Berarti HPIT house price dikurangi house price rata-rata. Rata-ratanya ini apa namanya, rata-rata tiap entitas ya. Jadi kan mereka punya banyak tahun dari di rata-rata ini. Kemudian dengan D1 klien ini ada IT-nya. Klien IT minus klien
titik bar. Artinya dia sudah dikurangi rata-ratanya. Alhasil, maka ini juga akan berkurang sesuai rata-ratanya. Kemudian ini juga akan berkurang. Kemudian ini juga akan berkurang. Nah, kira-kira lewat rumus ini teman-teman udah bisa menduga nggak kira-kira fixed effect itu bakal dampaknya itu bakal kayak gimana di rumusnya itu? Dampaknya adalah dampaknya ini akan jadi 0. Kenapa kok ujuk-ujuk jadi 0? Karena sesuai definisi dari yang tadi kita awal, ini adalah error yang konstan antar waktu. Jadi kalau misal konstan antar waktu kan berarti kalau di rata-rata dia akan sama seperti jadi di sini dia akan alpha i sama dengan alpha i rata-rata. Maka dia akan jadi 0. Seperti itu. Ini make sense ya, karena dia kan nggak katakanlah saya sakit, kita misal tahun 2007 itu misal apa ya, preferensi kira-kira kayak contohnya ya. Misal jangan ini deh, misal dari yang sini aja, house price katakanlah preferensi gitu ya, preferensi masyarakat di tahun 2007 itu kan pasti sama dengan preferensi masyarakat kalau kita asumsikan bahwa preferensi masyarakat itu konstan antar waktu ya. Masyarakat itu tahun 2008 dan seterusnya. Kalau misal nilainya sama berarti 20. Katakanlah nilainya 20 gitu ya. Ini 20, ini 20 dan seterusnya. Kalau kita rata-rata kan berarti 20 terus ya. Akan muncul 20 minus 20 0. Nah, inilah yang kita lakukan untuk transformasi fixed effect modern. Nah, kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu satu, disingkat. Kekurangannya adalah satu, karena kita bentuknya transformasi seperti ini, maka variabel-variabel yang lain, variabel lain, sering spidolnya selek. Sama aja ya, kita agak warna lain aja. Variabel lain yang tetap antar waktu itu bulan. Artinya katakanlah teman-teman masukin gender, kita pakai asumsi yang ini aja ya, konservatif ya, kalau gender itu tidak berubah antar waktu. Nah, kalau teman-teman masukin di sini gender, berarti katakanlah B2 gitu ya, B2 gender I minus gender I.
Kan dia juga pasti nol hasilnya ya. Karena antar kalau di gender, kalau misalnya di rata-rata pasti bakal tetap sama, katakanlah gender Andika saat tahun 2007 itu sama dengan saat tahun 2008 sama dengan tahun 2009, yang mana kalau di rata-rata dan dikurangkan pasti nanti hasilnya nol. Nah maka dari itu kayak gender, kemudian kayak awal lagi yang sama gender, eh, jarak rumah, misal jarak rumah ke sekolah, jarak rumah ke sekolah kan nggak nambah, soalnya sekolahnya saya nggak berat gitu. Nah itu kekurangannya kalau kita pakai fixed effect, jadi variabel lain yang tetap antar waktu itu akan hilang. Nah kedua, kalau kita perhatikan, kita masih punya masalah dua ini loh, kata-kata kayak ini, ya, gitu. Kita masih punya dua masalah, yaitu error yang nggak bisa kita hilangkan, yaitu ini dan ini. Ini warna hijaunya itu agak nggak niat. Oke, kita ini dua ini kan juga error, error yang bisa kita error yang bisa kita tangani sama ini, tapi ini sama ini nggak bisa. Jadi kalau misal ternyata error yang ini dan error yang ini itu masih mempengaruhi variabel independen kita, maka parameternya akan tetap bias. Nah, tetapi ini kita bisa tangani, nggak apa-apa. Nomor dua ini kelemahannya berarti masih ada error potensi bias. Artinya dia masih punya VIT, VIT dan UIT. Yang mana UIT ini kita nggak bisa apa-apain, yang bisa kita lakukan untuk ngilangin UIT itu pakai instrumental variable. Kalau bisa UIT-nya itu berkorelasi dengan variabel independen. Sedangkan kalau VT ini kita bisa kontrol. Masukin aja demi waktu kan. Biasanya panel data itu kan berapa sih P-nya? Yang saya lihat di situ 7. Kalau cuma masukin 7 demi variabel masih mudah. Katakanlah kalau di APLS bahkan T-nya cuma 5 atau 4. Oh ya 5. Gampang lah masukin dari variabel sebanyak 5. Jadi biasanya kalau untuk data panel VT ini nggak jadi masalah karena bisa kita kontrol. Sedangkan UIT, I-nya ini kan ada banyak banget ya. Jadi nggak mungkin kalau kita kontrol satu-satu. Makanya harus pakai instrumental variable yang akan kita bahas di ini data. Dia menyelesaikan masalah serial korelasi. Serial korelasi itu kan kalau muncul di sini ya, yaitu saat dia UIT plus 1 itu memiliki hubungan yang tidak sama dengan 0. Kovarian dari UIT dan UIT plus 1 itu tidak sama dengan 0, maka akan muncul serial korelasi. Di sini, nah serial korelasi ini dia munculnya itu kalau dengan fixed effect nggak bisa kita nggak bisa kita atasi kecuali dengan mengontrol lag variabel. Nah ini ada 3 kelemahan dari fixed effect. Oke, udah banyak teori, sekarang kita masuk ke prakteknya. Jadi teman-teman udah bosan ya. Nah sekarang kita nyoba pakai data lain yang namanya adalah G-train. Teman-teman bisa run di sini. Teman-teman bisa run di sini. BC use G-train, clear. Jangan lupa clear ya. Karena tadi kan kita udah kotak atik data, kita udah lihat data yang
crime, sekarang kita mau ngebersihin data crime untuk melihat data yang crime ini. Kemudian jangan lupa kita ngeran supaya kita bisa kasih tahu Staffa bahwa data yang kita inginkan adalah data export dan data year. Itu sebagai data, ini data apa namanya, data entitasnya itu sebenarnya perusahaan ya, tapi perusahaannya disamakan jadi cuma kode doang, kemudian waktu, yaitu tahun. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk melakukan transformasi yang persis yang kita lihat di papan tulis ini, yaitu dengan mengurangkan setiap variabel dengan kata-katanya. Jadi kita mau rumusnya itu kayak gini. Sebentar, aku tulis di sini ya. Kita mau Y sama dengan A plus beta 1 L square plus beta 2 D88 plus beta 3 D8 beta plus beta grand dan terakhir beta 5 grand like variabelnya. Nah, berarti sekarang kita pengen sorry, ini L-square-nya di sini. Sorry, sampai L-square-nya di sini. Kemudian cells plus B5 cells plus B6 LM. Nah, artinya apa? Kita pengen lihat dampak dari ini kok bisa dampak dari grand itu jadi kayak training, dampak dari training terhadap L-scrap. L-scrap ini jadi materi yang terbuang. Jadi apa namanya, dia sisa produksi akibat non efisiensi. Jadi misal kalau perusahaan semakin sedikit scrapnya itu semakin bagus, artinya dia semakin produktif. Jadi scrap itu kayak sisaan gitu. Nah, rumusnya teman-teman bisa pakai eigen min underscore scrap. Jadi kita kasih nama min underscore scrap itu sama dengan rata-rata dari scrap. Nah, rata-ratanya itu rata-rata di tiap entitasnya. Jadi bukan rata-rata per tahun ya. Kalau rata-rata tahun nanti bukan by tahun, karena nanti kalau by tahun nanti dia nguranginnya setiap tahun dari setiap entitas. Kan yang pengen kita apa namanya, rata-rata kan yang setiap apa namanya di masing-masing entitas ya. Nah, pakai ini rumusnya, kemudian kita kurangkan min L-scrap itu ke L-scrapnya yang tadi. Kayak gini. Kita ulang untuk setiap variabel. Memang agak belibet ya, yang tertulis di file, teman-teman bisa akses. Jadi sepanjang ini kita run, sepanjang ini kita run. Sepanjang itu kita run semua. Komen yang baru itu ditulis dulu kan? Gimana? Kita kan izinkan belum ada komen yang baru. Oh, nggak usah. Ini yang komen-komen yang baru yang aku tulis di sini nggak usah ditulis ulang ya teman-teman ya. Nanti cuma buat modifikasi, buat catatan bahwa kita pengen
rumus ekonometrika yang kayak gini gitu. Sampai 42 tadi enggak? Iya, jadi sampai 42 itu fungsinya itu untuk membuat dimensi variabel, yaitu variabel yang sudah dikurangkan dengan rata-ratanya sendiri. Oke, kalau udah, sekarang kita pindah ke line 44. Oh, ini kita nggak usah pakai sel sama employee dulu ya. Jadi sel sama employee-nya kita simpan aja dulu. Kita mau regresi health scrub ini tadi, yaitu kayak berapa banyak ruangan yang ada di perusahaan. Kita regresikan dengan variabel dummy, variabel dummy tahun 88, variabel dummy tahun 89. Ini fungsinya untuk mengontrol ini tadi, GT-nya. Jadi sudah kita kontrol, kemudian grand underscore 1. Ini grand ini adalah jumlah training yang diberikan. Grand underscore 1 ini jumlah training yang diberikan tahun sebelumnya. Mencegah adanya serial correlation dalam hal ini. Jadi kita mau lakukan ini regresinya. Kita tanya dan kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah peningkatan grand atau peningkatan training, satu unit training, itu dia justru meningkatkan sampah di perusahaan. Jadi justru menurunkan produktivitas ya di sini sebesar 20%. Nah ini kok membingungkan gitu ya. Padahal kan kita pengennya training itu justru mengurangi scrap di perusahaan. Scrap itu kan materi-materi yang tidak dipakai akibat yang tidak dipakai gitu kan. Harusnya semakin banyak training, semakin produktif, scrapnya semakin berkurang gitu ya. Nah inilah yang harus kita hindari karena kita pakai OLS doang nih. OLS doang kan berarti kita nggak ininya nggak kita kontrol, ininya nggak kita assign di dalam model beda dengan spek ini. Jadi hasilnya misleading ya, hati-hati ya teman-teman. Makanya kalau misal kita pakai OLS itu harus banyak-banyak curiga. Nah kemudian kita pakai variabel ini yang persis seperti yang di depan. Kita pakai else club yang udah dikurangi dengan rata-ratanya. Ini variabel kami yang sudah dikurangi rata-ratanya, variabel kami yang sudah dikurangi rata-rata, variabel grade yang sudah dikurangi rata-rata, dan seterusnya. Kita akan hasilnya. Beda tanda, bahkan beda tanda. Jadi hati-hati banget kalau misalnya kita pakai OLS, di saat kita pindah dari OLS ke fixed effect, yang kita dapat adalah bahwa peningkatan grand, perubahan grand itu tuh training ya. Training ini menyebabkan penurunan scrap sebesar kurang lebih 25%. Seperti itu. Jadi perbedaan antara OLS sama kita membuktikan di sini perbedaan antara OLS dengan fixed effect itu bahkan besar sekali, saking besarnya itu bisa merubah tanda. Jadi hati-hati ya, di sini tandanya berubah semua nih. Enggak deh, yang dummy enggak, yang grand ini yang berubah, konstantanya juga berubah. Seperti itu. Jadi fixed effect itu most likely lebih bagus dari OLS karena dia udah berhasil mengassign permasalahan yang ada di alpha I.
kita harus skeptis, kita harus kita harus ragu-ragu, kita harus apa ya ibaratnya, kita harus melihat bahwa error-error yang di sini itu most likely memang berhubungan dengan variabel independen kita. Maka dari itu kita harus assign ketiga hal ini. Nah, sekarang kita udah berhasil assign ini, sama udah berhasil assign ini ya. Setidaknya kita berhasil assign ini dan ini. Karena ini udah kita kontrol dengan dummy variabel waktu. Kalau yang ini kita udah hilangkan dengan fixing. For now, kita biarin ini. Nggak apa-apa. Untuk belajar dulu, kita anggap ini udah baik gitu. Tanpa ada pengaruh dari UIT-nya. Nah, sekarang cara yang lebih cepat itu kita ngeran yang ada di sini. Yang aku hapus ini. Kalau di layarnya teman-teman ini line keberapa ya? Extract ini 43 ya. Nah, teman-teman jalankan yang 43 ini di layar teman-teman, maka hasilnya akan sama ya. Teman-teman periksa sendiri hasilnya kurang lebih sama. Ini negatif 080, negatif 080, kemudian negatif 247, negatif 252, negatif 421, dan seterusnya. Angkanya saja beda. Tapi overall, koefisien yang kita miliki sama semua. Nah, ini cara yang lebih cepat. Jadi teman-teman nggak usah pakai kurang-kurangin segala macam kayak tadi. Teman-teman bisa langsung pakai koma FE di belakangnya, terus di depannya itu ditambahin XT. Kalau tadi kan kita cuma pakai rect ya, sekarang pakai XT rect dan belakangnya ditambahin koma FE. Udah bisa, udah memanfaatkan yang namanya fixed rect. Itu sekarang kita udah kita assign, ini udah kita assign juga, ini juga udah kita assign. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan tadi masalah ini udah kita assign. Yang PT itu udah kita kontrol dengan dummy, secara korelasi juga udah kita kontrol dengan like variable, gram minus 1 tadi. Gram minus 1 itu jadi training yang diberikan 1 tahun sebelumnya. Jadi katakanlah misal tahun 2007, ini ya, 1 trainingnya katakanlah 6, 2008, ini effortnya 1, trainingnya 7 gitu ya. Nah, ini training. Dan leg satunya adalah leg satunya ini tadi 6, ini nggak ada 2009, ini berapa ini 10, training legnya berapa 7, dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai leg variable. Jadi tahun sebelumnya itu berapa sebenarnya? Ini udah kita assign, Nah, sekarang kita mau assign gimana caranya kalau kita pengen masukin variabel yang tetap kayak gender tadi. Dalam hal ini edukasi. Misal teman-teman yang udah selesai master atau yang udah selesai PhD, pasti kan edukasinya nggak nambah ya. Jadi misal tahun ini saya misal udah selesai PhD, berarti kira-kira PhD itu berapa tahun ya? SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, 12, 6, 10, 24 tahun ya. Nah, misalnya yang selesai PhD 20 tahun terus kan, nggak akan nambah kan. Nah, itulah yang menyebabkan kalau kita mau masukin edukasi di dalam variabel kita ya, variabel ekonomi kita ini, kita akan ngedrop eduknya. Coba kita edit dikit ya.
dikit di sini, teman-teman tambahin edu. Apa yang akan terlihat? Sorry, edu ada di sini. Oh, nggak ada edu di sini. Harus ganti data berarti. Oh sorry, harus ganti data dulu. Kita ganti data dulu. Datanya namanya wage fund, di depan ini. Dan kita lakukan proses seperti yang tadi sudah kita lakukan, yaitu BCUs, spend, clear, kemudian exercise dan seterusnya. Kita langsung saja. Nah, kita lihat di sini, ini adalah variabel pekerja laki-laki, statusnya, kemudian karakteristik rumah tangga, karakteristiknya, kemudian apa namanya jenis pekerjaannya, karakteristik rumah tangga, kemudian karakteristik dirinya dan seterusnya. Nah, kita lihat, misal kita mau bikin variabel yang namanya apa kira-kira ini? Gaji. Kita ekstrak, kita langsung ketik aja ekstrak gaji. Kemudian black, kemudian kemudian awal ya ini edu. Teman-teman tulis persis yang ada di depan ini, kita pengen lihat dampaknya itu apa. Kita ekstrak gaji terhadap status rasnya, jadi 1 jika dia kulit hitam, 0 jika dia tidak berkulit hitam, edukasi, kemudian kita kasih variabel keterangan fisika. As expected ya, omitted 0. Kenapa 0? Karena tadi dia dikurangi. Kalau black, teman-teman kan nggak mungkin ganti ras ya. Jadi tiap tahun teman-teman pasti akan, kalau semua teman-teman black ya pasti black terus. Kemudian kalau teman-teman white ya pasti teman-teman white terus dan seterusnya, atau Asia dan yang lain sebagainya. Edukasi pun sama. Misal teman-teman udah di labor market, kemudian teman-teman sekolah lagi, nah itu baru beda masalah. Tapi teman-teman kalau terus-terusan di black market kan berarti edukasinya umpamanya ya segitu-segitu aja. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya assign sebuah metode lain untuk memakai fixed effect dengan dummy variabel ini, dummy variabel yang tetap ya. Variabel-variabel yang tepat antar waktu, yaitu dengan menginteraksikan edukasi dengan tahun-tahun yang udah teman-teman miliki, tahun yang teman miliki. Interaksi itu sebenarnya teman-teman cuma kayak mengkalikan gitu ya. Jadi ini mengkalikan, jadi D81 itu dummy variabel, 181 itu nilainya 1, otherwise 0. Kita kalikan semuanya karena kita punya 7 tahun di sini. Kemudian semua. Nah, di sini udah kita punya variabel baru di sini. Variabel barunya udah kesan semua, EDD82, EDD83, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau yang lain 86. Kita pengen assign wage, kemudian kita ini experience, jadi jumlah seberapa lama
teman-teman muda, seberapa lama sampel sudah masuk di labor market. Union itu artinya apakah sampel itu tergabung dalam serikat pekerja atau enggak. Merit itu sampel menikah atau enggak. Kemudian ini variabel waktunya dari D81 sampai D87 karena kita mau nge-assign ininya PT supaya PT-nya itu nggak bermasalah. Kemudian terakhir kita mau assign education-nya. Kita mau assign education. Kapan? Nah di sini education-nya muncul. Jadi sebenarnya ini apa bilang bahwa dampak bukan dampak ya. Jadi ini sebenarnya cuma sebagai kontrol. Jadi kayak biasanya kita nggak mau apa namanya eh, nggak mau interpretasinya, tetapi yang mau kita lihat adalah bahwa setelah kita mengintegrasikan tahun dengan satuan tahun dengan variabel yang tadi sebelumnya teromit, ini ternyata bisa loh, ternyata bisa muncul, bisa terkontrol. Nah, misal kalau kita pengennya yang kita kontrol black itu gimana? Apakah bisa dengan cara yang sama? Itu teman-teman bisa coba sendiri. Nah, jadi intinya adalah saat teman-teman mau itu 01, saat teman-teman mau memastikan bahwa variabel yang hilang saat fixed effect itu dapat di assign di dalam model, teman-teman interaksikan dengan variabel demi waktunya. Kayak gitu. Nah, misal sekarang kita nggak pakai EDD ya, misal kita EDD-nya kita hilangin sini, dan kita bandingkan hasilnya. Kita lihat untuk tiga variabel utama kita, yaitu experience square, union, dan merit. Kalau yang dengan edukasi kan berarti bilang bahwa orang-orang yang merit itu gajinya lebih tinggi sekian persen, 4% ya. Ini berarti laki-laki yang merit gajinya lebih tinggi 4%, kemudian ini berarti dia p-value-nya di bawah 0,05, artinya signifikan ya. Union juga berarti artinya teman-teman yang bergabung di serikat kerja gajinya lebih tinggi sebesar 7% ya, dan seterusnya. Nah, ekspor ini nggak bisa kita estimasi kalau kita nggak masukin ekspor. Jadi masukin ekspor dulu, jadi nggak udah kita lewatin aja. Yuk, union sama meritnya itu sebesar itu. Tapi tanpa edukasi, tanpa mengontrol edukasi, kita lihat bahwa perbedaannya sebenarnya kecil ya. Ini tadinya 7 sekian, jadi 8 sekian, ini merit juga tadi 40 ya, 40 sekian ya. 40 sekian persen, 47%, di sini jadi 46%. Jadi perbedaannya tipis, tapi most likely apa namanya tetap bermanfaat supaya kita bisa lihat apa namanya secara precise setelah edukasi kita kontrol. Itu jadi kita udah selesai semua masalah yang jadi fisika ya, kecuali masalah UIT ini. Ini yang nggak bisa kita assign. Emang desain fisika nggak bisa assign UIT. Oke, aku nggak miss pokoknya satu dibandingkan. Oke. Itu untuk fisika seperti itu. Ya. Oh iya, ini ada praktis sedikit. Jadi teman-teman gunakan Cranfor. Cranfor ini data yang aku data yang aku tulis di depan. Teman-teman kemudian deklarasikan data tersebut sebagai data panel. Kemudian teman-teman regresi
claims committed per person dengan seterusnya. Semua dalam bentuk log, sebenarnya udah aku tulis di detail juga sih. Nah, teman-teman lakukan itu dengan dimin variable, teman-teman lakukan itu dengan extract, dan teman-teman lakukan itu dengan ini comment yang titik county. Supaya ini nanti saya bahas setelah ini. Oke, sekarang kita mungkin kerjain bareng aja ya, karena contoh ini sudah ada ininya, namanya udah kontennya. Jadi teman-teman seperti biasa, teman-teman lakukan yang namanya ubah datanya dulu, jadi client for, kemudian apa namanya teman-teman deklarasikan bahwa data yang teman-teman miliki adalah data manual. Nah, karena ini datanya itu banyak banget, teman-teman sebenarnya bisa pakai komen persis seperti yang di atas kayak ini tadi. Eigen untuk setiap variabel, generate eigen, dan seterusnya. Nah, tapi itu kelamaan karena ini kan kita data variabelnya ada banyak banget ya. Maka teman-teman bisa pakai ini aja. Ini aku jelasin cara kerjanya. Ini sebenarnya jadi apa stata yang awal. Kalau ini kan stata lanjutan ya, yang teman-teman ikuti sekarang ini yang jadi stata awal. Jadi teman-teman for each itu artinya adalah kita untuk setiap X yang mana X-nya itu adalah variabel dari crime rate sampai crime mix. Aku nggak tahu saya mix apa, aku lupa. Enggak, tapi kita lihat dulu aja variabelnya. Dari crime rate itu ya, dari crime rate sampai CL mix itu apa ya? Aku lihat dulu deh di sini. Datanya crime mix. Jadi itu jenis pelanggarannya ya. Jenis pelanggarannya apakah dia pelanggaran face to face atau pelanggaran yang tidak face to face. Jadi mix. Oke. Kita balik lagi. Jadi dari crime rate sampai CL mix. Kita balik di sini. Setiap X yang mana X itu mewakili variabel dari crime rate sampai CL mix, tolong buat rata-rata dari X itu berarti rata-rata variabel crime rate sampai CL mix tadi, yang mana itu adalah rata-rata dari variabel itu sendiri berdasarkan county atau bagian county ya. Nah, kemudian
kita mau generate in variabelnya. Jenis variabel itu adalah variabel itu sendiri dikurangi kata-kata dari variabel itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini fungsi dari for each itu kayak gitu. Jadi dia akan looping, dia akan mengulang-ulangi sendiri selama variabelnya itu masih ada. Jadi prime rate, kemudian kedua itu apa? Kedua itu ada, setelah prime rate itu ada probability, probability con con confit, ya, confit. Saya nggak lupa, conviction dan seterusnya. Kayak gitu, jadi teman-teman bisa langsung mengambil aja kan. Ini maka teman dia akan mengenerate variabel-variabelnya. Artinya apa? Kita punya ini tidak ada ya dim, nggak ada semua. Oke, sekarang teman-teman tinggal ini sih, apa namanya, tinggal ngeran satu-satu. Yang mana yang pertama kita ngeran OLS-nya dulu, kemudian kita ngeran fixed effect secara manual dengan cara yang itu kita pakai variabel dem kayak gitu. Kemudian setelahnya kita pakai fixed effect yang otomatis. Kita run semuanya dulu dari OLS sampai F-nya otomatis. Oke, sekarang kita sudah dapat hasilnya. Jadi kita lihat untuk yang PR probability tertangkap aja ya. Jadi PR bar itu probability tertangkap. Artinya apa ini teman-teman? Artinya kalau misal ada peningkatan probabilitas untuk tertangkap sebesar 1%, maka criminal rate akan berkurang sebesar kurang lebih 53% ya. Begitupun hari ini conviction itu hukuman ini juga akan berkurang dan seterusnya. Kita lihat yang hasil tadi itu dengan OLS. Tapi kita kan nggak pernah percaya OLS ya. Jadi kita nyoba yang namanya fixed effect. Fixed effectnya secara manual. Oh tadi fix OLS bilangnya 50%. Sekarang kita dapatnya 38%. Dan ini enggak, tidak itu oh ya, probability masuk penjara, sentence-nya jadi kayak benar-benar tervonis masuk penjara itu sekarang signifikan sebesar 19% mengurangi crime rate. Coba kalau OLS, nanti OLS malah tambahnya positif ya. Jadi dia malah bilang bahwa semakin banyak putusan untuk masuk penjara itu crime rate-nya justru semakin besar. Tapi nggak signifikan sih. Kalau nggak signifikan berarti estimasi dengan mau. Nah ini FE manual. Sekarang kita mau FE yang otomatis. Ya kurang lebih sama sih. 38%, 30%, ininya kemudian minus 19%. Oke, sekarang teman-teman sudah bisa melakukan fixed effect. Tapi ada satu lagi yang kita sebut sebagai fixed effect dengan cara list square dummy variable. Nah, list square dummy variable ini caranya itu adalah dengan teman-teman regresi biasa, terus teman-teman melakukan yang namanya fixed effect, tetapi dengan cara i titik county. Dalam hal ini kita pakai county karena county itu kan yang tadi panel variabelnya ya. Ininya kan county ya.
Jadi teman-teman bisa pakai kayak gini aja, I county, depannya pakai regresi. Nah, kita run, apakah hasilnya sama atau berbeda? 384, 30, minus 19, 384, 30, minus 19. Kurang lebih sama ya. Karena memang I titik ini itu fungsinya sama seperti memberikan fixed effect. Jadi teman-teman, kalau saya prefer yang ini, cara yang ini. Kenapa? Karena kita bisa bikin fixed effect-nya berlapis-lapis. Katakanlah kita ingin fixed effect di level negara bagian. Terus kita pengen fixed effect di level, katakanlah kalau Indonesia itu bukan negara bagian ya, di level kota. Kemudian teman-teman mau naikin lagi di level provinsi bisa. Jadi misal katakanlah E titik provinsi, E titik kota, kabupaten misal, atau teman-teman mau fix effect-nya di apalagi ya, di intinya di rumah tangga pun bisa E titik household dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan banyak fixed effect dalam satu model. Kalau misal teman-teman pakai I titik itu yang biasanya teman-teman mau lakukan saat ini catatannya ya saat fixed effect-nya ada banyak. Kalau misal fixed effect-nya cuma satu ya kita pakai ekstrak saja, ekstrak FE dan otomatis ya nanti di utak-utik sendiri sama si kata. Komen kan variabel indikator ya. Iya. Itu boleh juga interpretasinya misalkan kalau juga. Ah ya, oke. Nah ini interpretasinya sebenarnya kita nggak mau interpretasi ini, tetapi interpretasinya karena interpretasinya ini nggak bermanfaat sebenarnya. Tetapi cara bacanya ini adalah bahwa di county 3 criminal rate-nya itu 29% kurang dari rata-rata county yang lain. Jadi ngebacainnya soal itu. Tapi ini nggak signifikan ya, jadi sebenarnya perbedaannya nggak signifikan. Kita cari yang signifikan county 11. Jadi di county 11 ini, county 11 itu berarti dia criminal rate-nya 77% lebih sedikit daripada rata-rata county yang lain. Ini ya, dia signifikan di bawah 0,05, di bawah 0,05. Ini juga membuktikan. Ya, teman-teman bisa baca itu semua buat semua kontinya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan variabel indikator kita bisa menetapkan fixed effect di masing-masing county. Betul, betul. Jadi fixed effect-nya adalah fixed effect di level county. Proses seperti yang tadi kita lakukan dengan koma FE. Itu. Biasanya kalau di ya. Oh iya maaf, betul-betul. Bentar, kita browse dulu ya, kita browse county-nya. Maaf, ini ada kesalahan interpretasi. Jadi, makasih ya Mas sudah diingatkan. Jadi, variabel dummy di sini yang dengan e-county ini kan artinya kita membuat, basically ini kita membuat semua variabel, membuat dummy variabel untuk setiap county-nya. Nah, akan ada satu yang namanya base variable yang itu tidak akan dimasukkan ke dalam fixed effect-nya. Nah, mohon maaf, tadi saya koreksi sebentar ya. Ini county negatif 29 itu jika dibandingkan dengan base kategori, jadi bukan rata-rata county. Rata-rata county itu beda lagi. Dalam case ini berarti interpretasinya adalah 29% lebih sedikit daripada base kategorinya, yaitu county nomor 1. Di sini kita lihat ya county nomor 1, browse county. Nih kita punya variabel county dengan nomor 1 yang mana tidak diinclude ke dalam stata. Artinya
akhirnya Stata menggunakan 1 sebagai base kategori. Nah, tadi saya koreksi, berarti ini muncul minus 29 ini berarti 29%, lebih sedikit dari county nomor 1. Itu makasih yang sudah diingatkan. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Atau konfirmasi kalau saya ada belibet gitu. Oke, misalnya ada apa namanya pertanyaan, kita lanjutkan. Jadi misal teman-teman biasanya kan teman-teman misal ada akses ke data BPS atau ada akses ke data IFRS misal, di situ kan pasti ada kode kecamatan, ada kode kabupaten, kemudian ada kode provinsi, kemudian ada kode household. Nah itu nanti teman-teman jadi punya banyak opsi untuk melakukan fixed event-nya. Jadi nanti fixed event-nya bisa di level provinsi atau malah di level kabupaten, di level kota dan seterusnya. Jadi itu bebas teman-teman. Teman-teman bisa pakai i titik ini sih. Kalau saya prefer pakai i titik karena lebih apa namanya lebih fleksibel. Jadi nggak usah ganti-ganti ekstraknya. Kalau ekstraknya kita mau nyoba pakai koma FE, ekstraknya awalnya kabupaten, harus kita ganti lagi jadi provinsi. Misal kalau kita mau merubah fixed effect-nya ke level provinsi. Jadi nggak praktis. Kalau saya biasanya pakai i titik ini. Lebih praktis kalau kita mau eksekusi bermacam-macam fixed effect dalam satu kali duduk satu kali kerja gitu. Oke, sekarang ini sudah kita lakukan. Nah sekarang kalau random effect itu gimana? Saya suka bilang kalau random effect itu lawan kata dari fixed effect. Dari fixed effect artinya adalah di random effect ini kita menganggap bahwa keberadaan ini itu bukan masalah. Jadi dalam efek keberadaan alpha ini bukan masalah. Dia bilang bahwa oh ternyata alpha itu nggak bermasalah loh. Justru yang harus kita assign lebih lanjut adalah PT-nya ini atau yang dalam hal ini adanya serial korelasi. Nah kemudiannya agak beda sih, cuma kalau kita lihat bahwa ini aku harus yang mana ya? Ini sebabnya. Kalau ada random effect, kita persis kita punya hal yang sama kayak tadi. Plus tadi PT alpha I plus UIT. Nah, ini adalah kita namakan sebagai transformasi random effect yang mana dia kalau tadi kan mengurangi rata-rata ya. Sekarang mengurangi dengan sebuah sebuah konstanta lambda dikurang dengan rata-rata. Jadi ini dikali HP kayak gini ya. Jadi HPIT dikurangi rata-rata yang sudah di average, yang sudah dikalikan dengan sebuah konstanta. Ini juga sama, jadi KMIT minus lambda KMIT lambda ditambah
ini PT pada PT tambah pada SWT minus pada nah biasanya kayak gini. Nah lambda itu apa? Lambda itu adalah variasi dari UIT dibagi variasi UIT ditambah variasi alpha I. Ini kita take it for granted aja ya, karena kalau kita lihat sejarahnya itu akan makan waktu cukup banyak. Tapi di sini yang aku mau tunjukin adalah bahwa random effect itu bekerja itu seperti apa, yaitu lambda itu sama dengan variasi dari UIT variasi U ditambah konstanta T dari ini alpha ini U-nya ini gitu ya. Nah sekarang misal teman-teman punya variasi alfa. Oh iya, ininya lupa akal. Misal teman-teman punya variasi alfa, jadi alfanya itu mendekati 3 dan alfanya itu sangat kecil tinggal mendekati 0. Nah kira-kira kalau misal variasi dari alfanya itu mendekati tak hingga, kira-kira nilai dari keseluruhan lambda ini mendekati apa? Jadi penyebutnya itu mendekati tak hingga besar sekali. Berarti nilai keseluruhan lambdanya itu pasti mendekati 0 ya. Sebaliknya hal ini akan mendekati tak hingga, mendekati 1. Berarti lambda mendekati 0, lambda mendekati 1. Kalau misalnya ini 0, maka ini kan 1. Maka lambdanya lambda. Nah artinya apa? Artinya adalah kalau misal lambdanya itu besar sekali, lambdanya mendekati 1, maka sebenarnya maka lebih baik nilai dari random effect itu akan mirip dengan nilai fixed effect. Kenapa? Karena kalau ini mendekati 1, ini mendekati 1, ini mendekati 1, ini mendekati 1 kan berarti mirip rumus tadi ya. Ya kan, ini 1, berarti ini dihilangin aja, maka mirip fixed effect yang tadi. Sedangkan kalau mendekati 0 ini mirip ini mirip OLS. Oke, kembali dong. Ini yang 0 OLS. Kalau misalnya mendekati 0, kan berarti dia nggak dikurangi oleh apapun kan. Maka sama kayak OLS biasa. Nah maka dari itu aku ingin menunjukkan sebenarnya bahwa si random effect itu akan bermanfaat dipakai bila kita yakin bahwa alpha I itu tidak mempengaruhi X, dan kita juga yakin bahwa lambdanya itu di antara 1 dan 0. Kalau 1 kan percuma aja pakai random effect,
nol pun juga percuma. Jadi kayak gitu. Nah, tetapi sayangnya di banyak policy impact, alpha I itu secara umum mempengaruhi X1. Jadi biasanya teman-teman akan sangat-sangat jarang mendengarkan ada yang pakai random effect. Karena itu ya, tadi dia bilang alpha I tidak mempengaruhi variabel independen. Kan nggak apa-apa ini buat tambahan pemahaman aja buat teman-teman. Kalau misal teman-teman mau pakai random effect, teman-teman berarti harus mengubah FE yang tadi jadi RE kayak gini ya. Kalau tadi kan FE ya, kalau sekarang RE. Teman bisa bandingin aja di sini. Ini kita pakai RE, terus aku tambah satu lain lagi di bawahnya, persis kita ubah jadi RE di sini dan kita tambah. Ini RE, di sini RE, dampaknya 3 ini ya, kalau LPR bar itu 39% negatif, kalau FE tadi berapa? 38. Nah ini tinggal apa namanya pilihan teman masing-masing, apakah lebih masuk akal asumsi dari fixed effect ataukah asumsi dari random effect, lebih masuk akal. Tinggal diaplikasikan ke keperluan sehari-hari. Nah, misal teman-teman mau kira-kira bagusan pakai FE atau bagusan pakai RE, biasanya ada salah satu apa namanya tes yang namanya itu Hussman test. Teman-teman bisa pakai, yang caranya itu ada di paling bawah ini. Teman-teman langsung ngeran semuanya aja. Jadi di sini pertama kita ngeran pakai FE, kemudian kedua kita ngeran pakai RE, kemudian hasilnya, oh iya hasilnya harus di estimate store dulu ya. Jadi hasilnya disimpan dulu, hasil dari FE dan hasil dari RE, dan kemudian kita lakukan uji Hussman untuk membandingkan keduanya, mana yang lebih secara statistik, mana yang lebih masuk akal. Nah ini kita sudah punya hasilnya di sini, yang mana di sini adalah nah di sini H0-nya different in coefficient is not systematic, artinya H0-nya itu adalah kita harus pakai FE. Aku nggak yakin memang lupa. Oh iya, H0 itu kita harus pakai random effect, sedangkan kalau H alternatifnya kita pakai fixed effect. Ya, nah, kira-kira berarti kalau dari hasil yang di depan itu dia kita akan pakai random effect atau pakai model effect, random effect atau pakai fixed effect, karena probability p-value-nya itu di bawah 0,005, maka dari itu kita akan menolak H0 dan gagal menolak H alternatif ya. Yang mana H alternatifnya itu adalah fixed effect-nya itu lebih appropriate. Seperti itu. Nah, tetapi biasanya ini tergantung penelitian. Misal teman-teman mau melakukan perbandingan antara fixed effect dengan random effect, biasanya itu adalah kita melakukan berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan statistical test. Apakah intuisi kita bilang bahwa kita pakai fixed effect,
Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa. Biasanya intuisinya itu lebih argumentatif, bukan kalkulatif kayak gini. Biasanya ya, yang saya temukan biasanya perbandingan antara big effect dengan random effect itu lebih argumentatif. Kalau ini kan kita kalkulatif banget ya, kita apa namanya manut banget sama husband test. Tapi ini cuma salah satu sebenarnya sih. Jadi teman bisa apa namanya consider sama yang lain dengan cara menyusun argumen. Yang menyusun argumennya dengan cara dasar-dasar paper. Oke, sebenarnya materi kita udah habis. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit sebenarnya. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup atau konfirmasi? Oke, kalau nggak ada, berarti kesimpulan yang kita dapat dari ini adalah oh ini ada. Oh enggak, oke. Jadi kesimpulannya kita dari ini kita apa namanya kita udah bisa menggunakan fixed effect, tapi aku pengen emphasize dan fixed effect aja. Dengan fixed effect itu kita bisa selesai masalah ini dan masalah ini. Sedangkan kalau random effect dia secara secara a priori menyatakan bahwa alpha E ini tidak berhubungan dengan prime. Jadi saya most likely tidak setuju ya, karena hampir semua kebijakan, hampir semua policy itu pasti ada alpha E yang mempengaruhi. Nah, sebelum ditutup, teman-teman ada yang namanya post tutorial assignment. Di sini teman-teman pakai which pan lagi. Nah, teman-teman sebenarnya apa namanya tinggal copy paste aja, sebenarnya tinggal copy paste dari do file yang teman-teman sudah dapat, tinggal diubah aja dengan nama variabel dan dengan apa ini, dengan nama data yang teman-teman akan pakai, yaitu WHPAD. Nah, teman-teman kalau mau latihan lebih lanjut terkait fixed effect, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman lihat yang panel ya, karena fixed effect biasanya dengan beberapa panel. Ada banyak sekali, teman-teman bisa latihan. Oke, terakhir ada datanya itu ada di hari Sabtu, tanggal 11 besok, pukul 23.59. Oke, teman-teman ada sebelum ditutup ada pertanyaan lagi terakhir atau konfirmasi? Kalau nggak ada, saya